Shalom warga kerajaan. Tidak ada yang lebih berharga daripada bagi setiap seorang ayah adalah keturunannya, anak-anak dan cucu-cucunya. Karena firman Tuhan mengatakan kemuliaan anak-anak adalah orang tuanya, tapi kebanggaan dari seorang kakek seperti saya yaitu cucu-cucunya. Karena itu firman Tuhan mengajarkan Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Hidup adalah suatu perjalanan dari anak-anak menjadi orang dewasa, bahkan menjadi orang tua. Di sini dipakai perkataan saken. Saken itu orang tua yang sudah beruban tapi berhikmat, Karena rambut putih yang didapatkan di jalan kebenaran itu adalah kemuliaan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, perkataan didiklah ini disiplin. Jadi salah sekali kalau orang tua menyerahkan pendidikan kepada guru-guru dan pendidikan kepada guru sekolah minggu, pemimpin kaum muda dan sebagainya. Karena seorang bapak itu harus seperti Abraham. Dalam Kejadian 18, maka ketika Tuhan dan dua malaikat, itu adalah saya percaya Kristofani, penampakan Kristus dengan dua malaikat, datang ke kemah Abraham. Dan yang ditanyakan adalah bukan berapa banyak kambing dombamu, tapi yang ditanyakan di manakah Sarah istrimu. Karena Tuhan datang bawa kabar baik. Tahun depan pada masa seperti ini juga engkau akan menggendong seorang putra, bukan seorang bayi, seorang putra. Nah, kasih Tuhan, saya dengarkan ini. Maka kemudian Tuhan berikan perintah. Dalam kitab Kejadian pasal 18 juga dia berkata bahwa Abraham akan menjadi a great and mighty nation, bangsa yang kuat dan berkuasa. Dimulai dari mana? Perintahkan kepada anak-anakmu untuk mengikuti jalan yang kutunjukkan dan mengikuti segala perintah dan ketetapannya. Karena itu saya berkata khusus untuk setiap bapak-bapak, firman Tuhan mengatakan encourage your children. Mumpung masih muda, itu dididik. Terjemahan lain dalam Complete Jewish Bible dikatakan bukan jalan yang patut, tetapi jalan yang sepantasnya dan yang cocok buat dia. Sebagai contoh, saya punya seorang sahabat, Bapak dan Ibu Aryo, dan perusahaannya ini termasuk yang agak bebas krisis. Itu perusahaan pemakaman. Dia punya cuma seorang putri yang sangat mereka kasihi tentu saja. Dan mereka mengutus dia untuk belajar apa? Ke Amerika. Bukan belajar yang lain, tapi menjadi undertaker. Undertaker itu perusahaan pemakaman. Kalau Tuhan Yesus uppertaker Dan karena itu perusahaannya maju luar biasa. Apalagi menantunya orang Taiwan. Dan sejak itu, kalau dulu mereka cuma kebanyakan melayani orang Kristen sekarang lebih meluas lagi karena dimasukkan unsur-unsur Mandarin. Tetapi yang saya mau ajarkan adalah orang tuanya mengarahkan ke jalan yang patut baginya. Karena itu banyak daripada kita itu menyerahkan. Terserah kamu maunya apa. Bukan, kita kenali karunia anak kita. Dan kemudian kita dukung dia, kita arahkan dia, dan terutama encourage them. Karena ada firman Tuhan mengatakan kitab Kolose, jangan terlalu keras buat anak-anakmu, nanti mereka putus asa. Mereka tidak berusaha untuk menyenangkan kau lagi, supaya tidak pahit hatinya. Karena itu perkataan didik ini sudah kurang disukai. Karena itu ada discipline your child. Sekiranya Tuhan memberkati keluarga saudara. God bless you. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah di dalam Tuhan bersama ibadah online kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kami lewat ibadah online dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Hari ini kami akan tinggikan, agungkan dan muliakan Engkau, Raja di atas segala raja, Yesus yang ajaib, Yesus yang besar. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus,
Namamu indah. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami sama-sama ingin mendengar isi hati-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Engkau urapi hamba, urapi kami setiap kami yang mendengarnya Bapa. Biar apa yang kami dengar isi hati-Mu memberkati kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, dan merubah hidup kami, merubah cara pandang kami terhadap apapun, situasi apapun yang kami alami, terhadap apapun setiap orang yang kami kenal Tuhan, supaya kami tidak menilai hal yang negatif, tapi lewat firman-Mu yang mengubah hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba siap menyampaikan isi hati-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, dan Engkau urapi setiap yang akan mendengarnya. Dan hamba serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan siap mendengarkan isi hati-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita sama-sama mendengar isi hati Tuhan. Nah, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online GBI Rock Sumbawa Besar. Nah, tema bulan Juli tahun 2020 adalah Empower. Empower yang berarti memberi kuasa atau memberi wewenang kepada seseorang. Nah, kali ini saya akan membahas tentang keputusan seorang Daud, sehingga Tuhan memberikan wewenang kepada Daud untuk menjadi raja bangsa Israel yang adalah umat pilihan Tuhan. Dan yang pasti Tuhan puas dengan keputusan yang Daud ambil, yaitu membawa hati dan pikirannya tertuju kepada kehendak Tuhan. Dan saya ingin kita fokus pada hati Tuhan yang puas kepada perjalanannya hati Daud. Nah, bagian pertama yang Tuhan suka dalam perjalanan hati Daud, yaitu Tuhan suka di dalam perjalanan hati Daud adalah hati Daud yang lembut dan mudah diajar. Kita akan melihat di dalam Mazmur 141 ayat yang kelima. Saya ambil dari terjemahan Indonesia Literal Translation. Di situ dikatakan, biarlah orang benar menghajar aku, itulah kebaikan. Biarlah dia menegur aku, itulah minyak yang terbaik. Karena doaku juga mengenai kefasikan mereka. Perhatikan ayat ini. Apa yang dimaksudkan di dalam Mazmurnya Daud itu? Daud menulis tentang arti orang yang benar yang menghajar dia. Dan Daud menulis tentang arti orang benar yang menegur dia. Bila orang benar menegurnya, hal itu berarti minyak yang terbaik. Sebagai seorang raja, Daud memberikan diri terhadap teguran. Padahal banyak raja yang bertindak semena-mena dan bisa menghukum mereka yang dianggapnya berlaku kurang ajar terhadap Raja Daud. Tetapi raja-raja lain tidak mudah menerima teguran. Tetapi tidak demikian dengan Raja Daud, seorang raja Israel yang terkemuka, yang ditinggikan oleh Tuhan. Mengapa Daud memberi diri terhadap teguran dari manusia, saudara yang dikasihi Tuhan? Karena Daud bergerak merendahkan diri di hadapannya Tuhan. Kata Daud, biarlah orang benar menghajar aku, itulah kebaikan. Biarlah dia menegur aku, itulah minyak yang terbaik. Saudara dikasih Tuhan, terjemahan bahasa Indonesia masa kini mempermudah kita untuk mengerti apa yang Daud maksudkan lewat ayat firman Tuhan ini. Di Mazmur 141 ayat 5, terjemahan dari bahasa Indonesia masa kini. Perhatikan. Jika seorang baik menegur aku dan dengan tulus menghajar aku, itu seperti minyak yang paling baik bagiku. Semoga aku tidak menolaknya. Perhatikan ayat ini. Semoga aku tidak menolaknya
sebab aku terus berdoa menentang kejahatan mereka. Bagi Daud, orang baik yang menegur dia dan orang yang tulus menghajar dia, hal itu seperti minyak yang paling baik bagi Daud. Apa yang dimaksud dengan minyak yang paling baik bagi Daud? Kalau kita lihat di dalam terjemahan Word English Bible, di dalam terjemahannya ke bahasa Indonesia, bunyinya seperti ini. Saya bacakan bagi saudara, saudara perhatikan ayat ini. Minyak yang terbaik atau minyak yang paling baik bagi Daud itu mengarah kepada minyak urapan. Sekali lagi, minyak yang terbaik atau minyak yang paling baik bagi Daud itu mengarah kepada minyak urapan. Apa artinya hal ini, saudara yang dikasihi Tuhan? Hal itu berarti cara hati Daud menghargai teguran dan hajaran itu setingkat ia menghargai minyak urapan yang berada di atas kepalanya. Bila Daud menghargai teguran dari manusia, maka kita akan mengerti betapa langkah-langkah hatinya yang merendah, yang remuk, dan yang terbuka terhadap teguran Roh Kudus terhadapnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Waktu saya belajar dengan apa yang Daud alami, ketika siapapun yang menegur dia, ada beberapa Nabi Nathan, ada beberapa orang yang menegur dia, yang menasihati dia, di situ dia mendengar, dia tidak memberontak di situ. Di sini yang harus kita belajar, kita harus bisa bedakan orang yang baik, orang yang benar, orang yang tulus untuk menegur, menasihati saudara dan saya. Jangan sampai kita menolak, jangan sampai kita menolak teguran, nasihat orang yang sedang sebenarnya memperhatikan saudara dan saya. Saya banyak belajar dalam hal ini. Saya sebagai gembala, ada orang-orang yang menegur saya, menasihati saya dengan maksud baik. Ada orang-orang yang menegur saya, menasihati saya dengan maksud tidak baik. Dengan maksud sepertinya kayak ingin menjelekkan kita. Tetapi satu hal yang saya belajar, saya harus bisa membedakan orang-orang yang menegur saya dengan baik dengan orang-orang yang tidak menegur saya dengan tidak baik. Orang-orang yang menegur saya dengan baik, mungkin awalnya kelihatannya kasar apa yang dia katakan. Sebenarnya mungkin itu bukan kasar, tapi sebenarnya itu keadaan kita. Tetapi daging kita yang memberontak, daging kita yang berteriak di situ ketika orang menegur kita. Tetapi di situ saya belajar, ketika itu Roh Kudus berbicara pada saya, kamu dengar apa yang dia katakan, benar atau tidak. Jangan engkau salah menilai. Di situ saya belajar. Setiap teguran, nasihat orang, kita akan melihat hasilnya nanti. Kita akan melihat nanti apa yang dia katakan itu benar atau tidak. Jangan kita pikiran yang negatif. Terus bagaimana dengan saya hadapi orang-orang yang kadang-kadang terhadap saya dengan cara kasar, dengan cara yang tidak benar? Apa yang saya lakukan? Saya belajar. Seperti apa yang Yusuf alami. Yang dia katakan, kamu boleh mereka-mereka yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-reka menjadi kebaikan untuk saya di situ. Di situ belajar apa, saudara dikasih Tuhan? Belajar rendah hati. Belajar rendah hati. Nah, saya lanjutkan lagi dengan apa yang Daud alami dalam kehidupannya dia. Alkitab menulis beberapa peristiwa yang dialami Daud merupakan benturan dengan Tuhan. Saudara mungkin
aneh mendengar benturan dengan Tuhan. Ya, benturan dengan Tuhan. Apa artinya? Perhatikan. Sebuah perbedaan keinginan antara Daud dengan Tuhan. Dan perbedaan itu menjadi sebuah konflik yang sulit diatasi oleh Daud. Antara keinginannya atau keinginan Tuhan. Antara kehendaknya atau kehendak Tuhan. Dan antara tujuannya atau tujuan Tuhan yang ada di dalam kehidupannya Daud. Mana yang harus dia pilih di situ? Dan di dalam benturan itu, hal yang membuat Tuhan kagum terhadap Daud adalah langkah-langkah hatinya yang tidak memberontak dan tidak menjauh dari hadapan Tuhan, bahkan di setiap benturan dengan Tuhan. Peristiwa apa saja yang Daud alami, yang dia merasa ada suatu benturan dengan Tuhan, kita akan belajar bersama-sama. Peristiwa yang membuat Tuhan kagum akan Daud, yang pertama, ketika Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. 2 kali Daud mempunyai kesempatan untuk mengambil tahta Israel dengan caranya sendiri. Perhatikan, dengan caranya sendiri. Tetapi cara hati Daud bergerak itu membuat Tuhan puas, yaitu Daud tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Kita lihat di 1 Samuel 24 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, tetapi Daud orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Saudara dikasih Tuhan, bagi seorang pahlawan, ketika musuh berada di depan dalam keadaan kondisi lengah, tidak membutuhkan waktu yang lama, ia bisa saja langsung membunuh Saul di tempat itu. Tetapi anehnya Daud tidak melakukan itu. Mengapa, saudara dikasih Tuhan? Kita lihat ayat yang kelima. 1 Samuel 24 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Apa yang Daud lakukan, saudara dikasih Tuhan? Apakah dia langsung membunuh Saul saat itu? Tidak. Tetapi Daud hanya memotong punca jubah Saul saja di situ. Mengapa Daud hanya memotong punca jubah Saul saja, saudara dikasih Tuhan? Karena Daud merasakan sesuatu di dalam hatinya. Perhatikan ayat yang ke-6. Perhatikan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Saya bacakan bagi saudara. Saudara perhatikan. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca jubah Saul. Perhatikan. Berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca jubah Saul. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini menjelaskan lebih sederhana, sehingga kita semakin memahami apa yang dimaksudkan dalam kisah ini. 1 Samuel 24 ayat 6. Tetapi setelah itu Daud merasa bersalah karena ia telah melakukan hal itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ada hal-hal yang tidak benar yang ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Seperti apa yang Daud alami, berdebar-debarlah hatinya dia di situ. Dan ketika dia sudah memotong punca jubah Saul di situ, ayat selanjutnya dikatakan apa? Dalam bahasa Indonesia masa kini menjelaskan, Daud merasa bersalah karena ia telah melakukan hal itu.
ada hal-hal dalam kehidupan kita yang kita melakukan tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Ketika hati-hati kita berdebar di situ, sebenarnya Roh Kudus sedang menjamamu saat ini. Roh Kudus sedang menjamah engkau saat ini untuk mengingatkan apa yang engkau lakukan itu tidak benar. Engkau harus sadari hal itu. Di situ Daud, dia tidak mau melakukan hal itu karena hatinya berdebar-debar di situ. Berapa banyak saudara yang saat ini mendengar apa yang tidak benar yang kau lakukan saat ini? Mungkin saat ini juga hatimu berdebar-debar. Ada hal yang kau lakukan tidak benar di situ. Tuhan katakan, tinggalkan hal itu. Engkau hanya membutuhkan Roh Kudus untuk menjamah engkau, untuk menyadarkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan sangat mengasihimu. Kalau engkau mendapat sesuatu yang daripadanya, kalau Tuhan Roh Kudus menegur engkau saat ini, bertobatlah. Karena Dia mengasihimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya lanjut. Setelah itu, Alkitab menuliskan tentang perjalanan hati Daud di dalam dia berespon terhadap orang yang mempunyai otoritas di atasnya. 1 Samuel 24 ayat 7 dan 8. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ayat yang ke-8. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Apa yang Daud alami, apa yang dia lakukan, dia tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Kemudian, di dalam peristiwa lainnya, di mana Tuhan menguji hati Daud dengan sebuah pertolongan daripada Tuhan, yang membuat Daud sebenarnya bisa bergerak dengan leluasa. Sekalipun Daud memperoleh pertolongan daripada Tuhan itu, Tuhan menemukan sebuah langkah hati Daud yang menyukakan hatinya Tuhan. Apa itu, saudara dikasih Tuhan? Daud tetap di dalam perjalanan, jalan-jalan perkenanan Tuhan. 1 Samuel 26 ayat 7 sampai dengan 12. Saya akan bacakan dengan cepat. Saudara perhatikan ayat ini. Ayat yang ke-7. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Ayat ke-8, saudara perhatikan ayat yang saya baca ini. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancap 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia berpergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Ayat yang ke-12, perhatikan ayat ini. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Perhatikan ayat yang terakhir ini. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Jika Daud adalah
seorang yang tidak mengenal Tuhan, perhatikan, sekali lagi saya katakan, jika Daud adalah seorang yang tidak mengenal Tuhan, maka Daud akan bergerak semaunya. Dan jika Daud bukan seorang yang mengejar perkenanan Tuhan, maka saat ia bersama dengan orang-orang yang mendukungnya, ia akan bertindak yang menurutnya itu benar. Bahkan ketika Tuhan mendukungnya juga. Tuhan mendukungnya juga, saudara dikasih Tuhan. Karena ayat yang 12b di situ dikatakan apa? Tidak ada yang melihatnya. Tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada yang terbangun. Sebab sekaliannya tidur. Karena Tuhan membuatnya mereka tidur nyenyak, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, Daud akan bergerak menurut caranya sendiri dan tidak lagi membutuhkan konfirmasi dari Tuhan. Dan hal inilah yang menarik bagi hatinya Tuhan. Daud tidak mau melakukan kesalahan dengan cara mendahului Tuhan. Perhatikan, saudara dikasih Tuhan. Dalam keadaan terpepet, dalam keadaan seperti itu apa yang dia alami, dia sebenarnya bisa langsung membunuh Daud, bisa membunuh Saul pada saat itu. Karena Tuhan turut campur dalam peristiwa seperti itu. Karena tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mereka tidur nyenyak semuanya, dia tinggal membunuh seperti itu. Tapi Daud tidak melakukan hal yang itu. Inilah yang Tuhan suka dari Daud dalam kisah ini. Daud lebih memilih bergerak berdasarkan waktunya Tuhan. Perhatikan, saudara. Daud memilih bergerak berdasarkan waktunya Tuhan. Kapan Tuhan menjadikan Daud menjadi raja atas Israel? Perhatikan, bukan bergerak semaunya sendiri. Daud tidak melakukan itu. Daud tidak mau mendahului Tuhan. Dan Daud tidak perlu mengambil yang belum Tuhan berikan kepada dia, saudara yang kasih Tuhan. Dan perhatikan, dan tidak perlu melahirkan Ismail. Artinya, mendahului Tuhan dengan kekuatan, dengan caranya kita sendiri. Seperti kesalahan yang dilakukan oleh Abraham dan Sarah. Karena kesalahan itu, Tuhan tidak berkata-kata lagi kepada Abraham. 15 tahun lamanya. Ini bagian yang pertama. Yang Tuhan suka dengan perjalanan hati Daud adalah hati yang lembut dan mudah diajar, yang mau dibentuk. Yang kedua, Tuhan menemukan hati Daud di dalam ratapan ketika Raja Saul dan Yonatan wafat, saudara yang dikasih Tuhan. Kita lihat 2 Samuel 1 ayat 17 dan 18. Ini ayat yang terakhir. Saya bacakan bagi saudara. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Saudara dikasih Tuhan, tidak ada kepalsuan yang Tuhan temukan dalam hati Daud. Sekalipun dalam peristiwa kematian Raja Saul dan Yonatan, Tuhan menemukan sebuah hati yang tulus dari Daud kepada Saul dan Yonatan. Jika Daud bukan seorang yang mengejar perkenanan Tuhan, kematian Saul ini, perhatikan, saya ulangi lagi. Jika Daud bukan seorang yang mengejar perkenanan Tuhan, kematian Saul ini adalah kematian yang dia nanti-nantikan. Dengan kematian Saul, dia akan naik jadi raja. Dia tidak berpikir hal yang seperti itu, saudara dikasih Tuhan. Dia tidak berpikir. Sekalipun di hadapan banyak orang, ia bisa bertopeng wajah dengan sedih berduka karena kehilangan kematian Saul dan Yonatan. Tapi dia tidak melakukannya. Dengan kematian Saul dan Yonatan, dia benar-benar merasa duka di situ, merasa kehilangan, saudara yang dikasih Tuhan. Hal yang penting yang jarang orang pahami, Tuhan tidak menemukan kepalsuan di dalam hati Daud. Tuhan puas dengan perjalanan hati Daud. Waktu saya belajar tentang hal ini, Tuhan katakan pada saya, dia tidak menemukan kepalsuan di dalam hatinya Daud. Dan dia puas dengan perjalanannya hati Daud di situ.
Di situ saya renungkan, bagaimana dengan saya? Tuhan, bagaimana dengan saudara dan saya? Adakah kepalsuan itu dalam hati saudara dan saya saat ini? Kita renungkan. Ini yang Tuhan mau singkirkan dalam kehidupan saudara dan saya. Sekecil apapun hal yang tidak benar engkau lakukan, Dia mau engkau lepas dari semuanya itu. Hanya Roh Kuduslah. Ketika engkau intim dengan Roh Kudus, ketika engkau membuka hati dengan Roh Kudus, ketika Dia menjamahmu, ketika Dia berbicara dengan engkau akan mau menerimanya. Hanya Roh Kudus yang mampu untuk membukakan semua aib-aib bagi saudara dan saya. Katakan pada Dia, Tuhan, aku mau, ubahlah aku. Aku mau. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau besar, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Biar perbuatannya yang besar dan yang ajaib, yang perkasa itu ada dalam kehidupanmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan sangat mengasihimu. Jangan engkau menoleh ke belakang lagi. Jangan engkau melihat masa lalumu. Jangan engkau melihat kesalahan-kesalahan orang terhadapmu, teguran-teguran atau nasihat orang terhadapmu. Tapi engkau kembalikan itu kepada semua pada Tuhan. Tuhan mengasihimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan memulihkanmu. Tuhan menyembuhkan bagi engkau yang sakit. Dalam nama Yesus engkau sembuh. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hamba sudah selesai Bapa, tapi engkau Roh Kudus, engkau belum selesai. Engkau akan terus beracara kepada setiap umatmu yang mendengarkan isi hatimu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, yang ada di rumah masing-masing, sekalipun kita beribadah secara online, tapi Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan, selalu hadir bersama kita. Kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya menguatkan kita, memberkati kita semua, memampukan kita menghadapi tantangan hidup ini. Sebentar lagi kita menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Persiapkan hati kita. Dan sebelum kita menerimanya, mari kita naikkan sebuah pujian. Haleluya. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga selamanya. Sekali lagi kita akan pujian ini dengan tulus Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan.
darahmu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga selamanya. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, puni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudusmu satukan aku dengan Bapa di surga selamanya. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudusmu satukan aku dengan Bapa di surga selamanya. Dengan Bapa di surga selamanya. Dengan Bapa di surga selamanya. Haleluya. Kami bersyukur padamu yang selalu menyatukan kami oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di hidup kami. Kami bersyukur sebab kasih karunia selalu melimpah atas kami. Mari Bapak Ibu, sekali lagi persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Sebab yang tahu kehidupan kita ini adalah pribadi saudara dan Tuhan. Biar waktu kita makan tubuh Yesus dan minum dari Yesus, hidup kita diperbarui, hidup kita dipulihkan. Sebab perjamuan kudus ini bukan karena rutinitas, saudaraku, tapi suatu perintah Tuhan. Waktu kita melakukannya, kita mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Tubuh-Mu dipecah-pecahkan supaya hidup kami juga boleh berbagi dengan semua orang. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih saudaraku. Mari angkat juga cawan di atas kepala kita. Kita tahu cawan ialah darah Yesus. Darah yang senantiasa menguduskan saudara dan saya. Darah yang memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga, bahkan sesama kita. Darah yang melindungi kita siang dan malam. Bahkan darah Yesus menyelamatkan kita. Darah Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Darah Yesus membangkitkan semangat kita di hari-hari ini. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia bahwa Yesus ada bersama kita. Apapun situasi hari-hari ini, Yesus dan darahnya selalu menguduskan kita, memprotek kita siang dan malam. Haleluya. Oh ralabasika fakarabataka. Kira labarabasika fakarabasika patakarabalabasika. Kira labarabasika patakara. Roh Kudus ambil alih, kuasai umat-Mu dimanapun berada. Sekalipun ibadah secara online, Tuhan, Engkau ada bersama kami setiap waktu, every time, Tuhan. Apapun hari-hari ini yang kami hadapi, Engkau Yesus ada bersama kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, ini kami semua, umat-Mu di rumah masing-masing. Kami percaya Engkau menghibur mereka, memberkati mereka. Bapak terima kasih, kami juga sama-sama memberkati bangsa kami. Tuhan berkati bangsa Indonesia.
Bapak terima kasih, kami percaya campur tangan Tuhan begitu dahsyat dan ajaib atas bangsa kami. Sekalipun situasi COVID-19 ini, atau corona ini, virus corona ini, Engkau ada di atas segala-galanya. Engkau Allah, Tuhan, Engkau Raja yang bertanggung jawab atas kami, umat pilihan-Mu, khusus bangsa kami yang kami cintai, Indonesia. Haleluya. Demikian sebelum kita tutup ibadah pada pagi hari ini, saudara-saudara yang berulang tahun Juli 2020 ini, baik hari lahir maupun ulang tahun pernikahan, saudaraku, mari kita berdoa. Angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Bapa di surga, aku berdoa kepada anak-anakmu sedang berulang tahun, baik yang hari kelahiran bulan ini maupun ulang tahun pernikahan. Engkau Allah, Tuhan, Engkau Raja yang senantiasa memberkati setiap anak-anakmu. Kami hanya percaya kalau Engkau melahirkan kami di muka bumi ini, Tuhan punya rencana. Kalau kami bernikah, Tuhan, atau menikah, suami istri kami menjadi berkat buat anak kami, buat keluarga dimanapun berada, kami semua berada umat-Mu Tuhan. Bahkan buat bangsa ini, mari Bapa di surga berkati mereka dalam nama Yesus. Biar hari-hari tetap semangat Tuhan. Spirit of excellence itu sungguh nyata atas hidup mereka. Baik yang hari kelahiran mereka bulan ini, maupun hari pernikahan yang tambah setahun lagi hari ini dan atau bulan ini. Terima kasih Tuhan, berkati apa coba menjadi pergumulan mereka. Kami percaya Engkau memanggil mereka bukan jadi ekor, tapi jadi kepala. Terus jadi berkat, terus jadi terang dan garam. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi biarlah Bapa di surga memberkati mereka semua yang ulang tahun bulan ini, bahkan ulang tahun pernikahan. Biarlah anggur yang manis terus mengalir atas mereka yang berulang tahun pernikahan bulan Juli 2020 ini. Terima kasih. Angkat kedua tanganmu. Kita tutup dalam akhir ibadah, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami hanya percaya bahwa tangan-Mu senantiasa menopang kami semua, menopang umat-Mu di rumah masing-masing. Kekuatan-Mu sempurna atas umat-Mu. Berkati ya Tuhan, berkati dan berkati. Dalam nama Yesus, kuat dan teguhkan hati semua umat-Mu dalam keadaan apapun hari-hari ini. Bersama-Mu selalu ada jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Aku menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya perlindungan Tuhan sempurna atas mereka semua. Hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah menerima berkat, katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Haleluya.